Kenapa dia lebih besar itu? Sebenarnya terkait dengan ukuran, bobot buah, kualitas itu tergantung teknis budidayanya. Bagaimana kita berpikir soal nutrisi, asupan nutrisi untuk tanaman. Ketika semua nutrisi itu kita berikan secara berimbang, otomatis produksi dan juga kualitas bobot buahnya itu dia akan besar. Di kelompok tani anggotanya juga sama, Bu? Ya, karena kita kerjanya itu artinya saling berbagi ilmu antara kita dengan kelompok tani. Tidak ada rahasia sehingga produksi yang dihasilkan itu juga sama. Berapa anggota kelompok tani? Untuk kelompok tani di hortikultura ini berjumlah 8 orang. Itu anak muda semua tuh? Itu ada yang anak muda, ada yang sudah, tapi rata-rata usia masih produktif untuk bekerja. Apa kelebihannya kelompok ini dibandingkan yang lainnya? Kalau kelompok ini kelebihannya spesifik usahanya itu adalah di tanaman hortikultura. Ya. Pangsa pasar sendiri gimana? Untuk sementara untuk sampai dengan saat ini yang kita usahakan itu kita pangsa pasar itu masih ke pasar alok, pengepulnya ke pasar alok. Kadang ada permintaan dari IND, ada permintaan juga dari Larantuka bahkan sampai dengan Alor. Pernah anjlok harga jual? Kalau untuk cabai anjlok itu saat COVID itu dia mencapai harga terendah dengan 9 sampai dengan 10.000 per kilogram. Sedangkan untuk tomat itu dia anjlok sampai dengan 3.000 sampai 4.000 per kilo. Berapa kilo harga yang pas agar petani tidak mengalami kerugian? Berapa itu tergantung luas tanam ya, luas lahan, berapa jumlahnya. Kalau untuk harga petani harus, kalau berbicara soal budidaya cabai dan tomat, minimal yang pertama itu naikkan dia punya produksi. Ya, harga minimal untuk cabai itu berkisar antara 15 sampai dengan 17.000 petani masih bisa untung. Kalau tomat? Kalau tomat itu ya 4 sampai 5.000, 5.000 petani masih bisa untung. Selama ini pernah mengalami kerugian? Kalau untuk kerugian saya belum pernah, hanya untuk kembali modal pernah. Ya. Kenapa Dan itu? tutup biaya tenaga kerja. Itu dikarenakan harga pasar. Karena saya mau usaha, yang namanya usaha ini, produksi saya tetap pertahankan. Kalaupun sampai dengan kembali modal atau imbas itu dikarenakan harga. Apakah ada yang permainkan harga atau produk dari luar masuk? Itu memang yang pertama produk dari luar masuk. Kita bersaing dengan produk luar. Yang kedua COVID tadi. Kalau dia tidak COVID harga pasar masih stabil untuk kita petani. Untuk bisa bersaing dengan produk dari luar apa nih? Untuk bisa bersaing dengan produk dari luar itu kita pertahankan kualitas produk yang kita hasilkan dari tanaman hortikultura. Dari segi bobot buah, dari segi warna, dari segi ketahanan buah, itu yang kita pertahankan sehingga bisa bersaing dengan pasar luar atau barang yang dari luar masuk kita punya pasar di Maumere. Ada keinginan untuk menjangkau pasar yang lebih luas selain di Maumere? Itu memang niatnya, keinginan seperti itu. Harus kita sudah bisa menjangkau pasar selain Maumere sehingga apa yang kita hasilkan itu, apa yang kita produksi di kebun bisa bisa dibeli dengan semuanya. Tantangannya apa sih kalau bisa memperluas pasar itu? Tantangan yang pertama, sebenarnya kita di sini ini lahan miring. Maka yang pertama kita usahakan itu paling pembuatan terasiering. Itu menjadi suatu kewajiban. Karena usaha petani kita berkelanjutan, maka pertahankan untuk bagaimana menjaga kualitas tanah tetap baik untuk selama-lamanya. Dulu mulai kapan mulai tanam ini? Saya untuk bergelut di bidang hortikultura ini sejak tahun 2011, sejak masih kuliah di semester 2. Di mana? Saya kuliahnya di Universitas Nusa Unipa, program studi agribisnis. Dampak terhadap dengan bertaninya, Erik, dampak kepada yang lain apa sih? Dampak itu memang sangat besar untuk masyarakat di sekitar saya, minimal di wilayah Desa Ladogahar. Nah, mereka sudah mulai membudidayakan tanaman hortikultura ini dengan baik dan benar. Diawali dari dulu orang disuruh buat bedang saja susah.
jarak antar beda yang kita sampaikan itu orang tidak membuat. Tetapi ketika mereka lihat apa yang saya buat, nah mereka mulai mengikuti yang saya buat. Karena memang petani itu kan lebih ke percaya mata. Setelah melihat hasil baru mereka ikut. Ya, dampak itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak muda sudah mulai banyak tertarik untuk masuk kebun. Dan itu yang saya juga senang sekali. Kak Erik ini jadi salah satu orang muda di Kabupaten Sika yang kemudian beralih sarjana pertanian kemudian beralih menjadi petani. Ini motivasinya apa ini? Saya motivasinya mungkin yang pertama banyak lahan di wilayah Kabupaten Sika ini kan masih tertidur dan dilepas saja. Padahal potensi pengembangan itu ketika kita gelut di dunia usaha di bidang pertanian khusus hortikultura ini juga kita dapat uang sama dengan pekerjaan bahkan lebih dari pekerjaan lain. Nah itu yang motivasi saya. Terus yang berikut saya pertanian itu dari setiap ini mengalami perubahan dan itu kita harus ikuti betul sehingga kita bisa berbagi kepada petani-petani kita yang sudah selama ini mereka menjadi petani tapi belum tentu menjadi petani yang baik dan benar. Itu yang saya inginkan supaya mereka juga bergerak lebih maju. Itu yang menjadi motivasi saya untuk bagaimana terjun ke dunia pertanian ini. Rencana kedepannya akan mengajak petani-petani yang usianya 40 ke atas atau mengajak petani-petani milenial ini? Saya untuk sementara orientasi atau goalnya saya menginginkan bahwa orang muda harus masuk jadi petani yang pertama. Tapi untuk sementara siapapun yang mau bergelut di bidang pertanian itu kita ajak untuk sama-sama bekerja di bidang pertanian ini. Tapi banyak sudah anak muda. Orientasi saya sebenarnya kepada anak muda, kita mengajak mereka untuk masuk di kebun bahwa menjadi petani bukan pekerjaan jorok, bukan pekerjaan kotor, tetapi di pertanian itu juga, di kebun itu juga banyak menghasilkan uang. Bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga bahkan untuk hal lain. Kenapa lebih memilih horti? Karena di dataran ini kan lebih cocoknya atau lebih banyak orang yang petani yang memilih untuk tanaman perkebunan. Kenapa lebih memilih horti itu kalau kita atur waktu tanamnya, hampir setiap minggu, hampir setiap bulan kita dapat pemasukan atau kita dapat uang. Sedangkan untuk komoditi perkebunan itu rata-rata tanaman tahunan, satu kali kita produksinya itu dalam 1 tahun 1 kali. Ya, sehingga kurang untuk bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita ini kan banyak kebutuhan, harian ada, bulanan ada, mingguan bahkan tahunan juga sudah sebenarnya semua kebutuhan itu ada. Maka saya tertarik ke sini karena memang proses pendapatan saya atau uang itu berjalan ini bagus untuk. Sehingga yang pertama kalau ini kan saya atur waktu tanamnya. Sehingga hampir setiap bulan itu, hampir setiap minggu saya dapat uang. Nah itu yang saya lebih memilih, kenapa saya memilih untuk di usaha horti. Terus ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Setiap hari orang makan cabai. Nah pasti juga kebutuhan itu tuh, karena itu kebutuhan maka saya harus bisa memenuhi